Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Ramadan dari Prodi Sistem Informasi. Ingin mengerjakan tugas UTS Matematika Diskrit dengan tema artikel teori bilangan bulat. Yang pertama itu pengertian dari artikel teori bilangan bulat. Teori bilangan bulat atau integer adalah bilangan yang terdiri dari bilangan asli seperti 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, atau bilangan cacah, bilangan 0. Lalu bilangan bulat ini tidak mempunyai bilangan desimal dan harus bilangan asli negatif seperti minus 1, minus 2, minus 3 dan seterusnya. Yang terpenting itu tanda negatif merupakan ciri utama dari bilangan bulat. Sedikit mengenal sejarah bilangan bulat. Bilangan bulat ini konsep tentang bilangan dan cara mencacah atau menghitung atau counting berkembang sekitar 15.000 tahun kurang lebih, mulai dari zaman prasejarah sampai dengan zaman sejarah sekitar tahun 400 sebelum Masehi. Negara Cina dikenal sebagai budaya pertama yang memperkenalkan dan menggunakan bilangan negatif. Bilangan negatif disajikan dalam batang-batang merah, dan di Eropa bilangan negatif mulai digunakan pada tahun 1545. Sebelum sistem bilangan digunakan, seseorang menggunakan batu, stik, atau jari-jari untuk menghitung pada zaman itu. Langsung kita ke contoh teori bilangan bulat. Di sini bisa dibaca contoh teori bilangan bulat itu seperti yang kita pelajari dari sejak SD, SMP, SMA sampai sekarang. Teori bilangan bulat ini ada bilangan bulat, bilangan asli, bilangan ganjil, bilangan prima, bilangan bulat negatif, bilangan cacah, bilangan genap, bilangan komposit. Di sini sudah saya berikan contohnya dari masing-masing bilangan tersebut. Lalu sejalan dengan pembelajaran mata kuliah kali ini, kita akan membelajar tentang teori bilangan bulat di dalam matematika diskrit, yang pastinya berbeda dari bilangan bulat yang kita pelajari di masa sekolah dulu. Contoh dari bilangan bulat matematika diskrit itu, yang pertama ada modul aritmatik. Modular aritmatik ini adalah seringkali kita pelajari di masa masih sekolah SD, SMP, SMK, seperti pemahaman aritmatika jam, aritmatika penghitungan standar, seperti itu. Secara sederhananya seperti ini. Ini contoh dari teori bilangan bulat di matematika diskrit, tepatnya di modular aritmatik. Yang pertama itu ada contoh soal di sini. Ini ada contoh soal ini, 14 ditambah 3 di tanda kotak mod 12, atau 14 ditambah 3 sama dengan 1 dikali 12 tambah 5. Jadi ini di modul aritmatik ini bisa kita pahami ini kotak ini, atau sebutannya saya lupa. Jadi ini 14 tambah 3 sama dengan ini kan 14 tambah 3 ini 17. Lalu ini mod 12 ini jadinya dikali berapa, habis itu 12 ditambah 5 itu kan 17. Jadi sudah ketemu modular aritmatikanya. Lalu ada teorema Euclidean. Dalam pengertiannya itu, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar dari 0. Jika M dibagi dengan N, maka terdapat dua buah bilangan unik
sedemikian sehingga M sama dengan N kali Q tambah R. Contoh soalnya itu ada dua, salah satunya 1987 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi 20 dan sisa 47, atau ditulis sebagai 1987 mod 97 sama dengan 47, 1987 sama dengan 97 kali 20 plus 47. Jadi ini untuk hasil yang ini yang saya tandai, 1987 ini merupakan hasil bagi dari 97 dikali 20, lalu ini sisanya dari 97 dikali 20 ini sisanya 47. Makanya ini 1987 mod 97 sama dengan 47. Yang kedua ada pembagi bersama terbesar atau PBB. Dulu masih SD, pelajaran SD atau SMP, pasti kita mengetahui faktor menghitung PBB ataupun KPK. Tapi ini berbeda di matematika diskrit. Jadi PBB di sini itu adalah misalkan A dan B adalah dua buah bilangan bulat tidak nol, harus digarisbawahi tidak nol. Dari A dan B adalah bilangan bulat terbesar D, sedemikian sehingga dalam hal ini kita nyatakan bahwa A, B sama dengan D. Ini untuk lebih mudahnya kita ke contohnya. Di sini ada dua bilangan 45 dan 36. Nah, lalu dari 45 dan 36 ini kita cari PBB-nya. Kita cari menggunakan font faktor biar lebih mudah. Nah, ketemu faktor pembagi bersama dari 45 dan 36 adalah 139. Kenapa dimasukkan 139? Karena dari pembagi 45 dan 36 itu ada di mana PBB-nya itu sama, yaitu angka 1, 3, dan juga 9. Sehingga PBB 45, 36 adalah 9. Lalu nomor 3 ada algoritma Euclidean. Algoritma Euclidean adalah algoritma untuk mencari PBB dari dua buah bilangan bulat. Bisa dibaca soalnya ini, mungkin bisa dimengerti karena sudah saya cantumkan dengan gambar juga. Next ke nomor 4. Relatif prima. Yang selanjutnya di teori bilangan bulat di matematika diskrit itu ada relatif prima. Relatif prima merupakan dua buah bilangan bulat A dan B. Dikatakan relatif prima jika PBB A, B sama dengan 1. Jika A dan B relatif prima, maka terdapat bilangan bulat M dan M. Sedemikian sehingga M kali A sama dengan A kali B sama dengan 1. Jadi hasilnya itu harus sama dengan 1. Langsung ke contoh. 20 dan 3 relatif prima sebab PBB 20 dan 3 sama dengan 1, atau dapat ditulis jadi kan 20 dan 3 itu ada PBB-nya bisa dikalikan dengan 2 kali 20 ditambah min 13 kali 3, hasilnya akan jadi 1. Jadi di PBB 20 dan 3 itu kita tambah atau kita kurang, kita cari caranya agar bisa menjadi 1. Nah, bisa ketemu hasilnya 1. Berbeda dengan contoh kedua, PBB 20 dan 5 sama dengan tidak sama dengan 1. Jadi maksudnya walaupun mau kita tambah berapa, kita kurang berapapun tidak akan ketemu hasilnya 0. Hasilnya 1, maaf. Nomor 5 ada contoh teori bilangan bulat di matematika diskrit kekongruenan. Jadi kongruenan ini notasi A dan B mod N. Dibaca A adalah kongruen ke B modul N. Di mana untuk integer A, B, dan N sama dengan 0 jika dan hanya jika A sama dengan B ditambah K kali N untuk beberapa K. Jadi langsung ke contohnya saja mungkin biar lebih mudah. Di sini ada contoh hasilnya itu 17
2 mod 3 habis membagi 17 kurang 2 sama dengan 15. Jadi kekongruenan ini dimana modnya itu mudahnya begini. Jadi 17 dan 2 nya itu jika disebut kekongruenan jika soalnya itu misal 17 kurang 2 akan ketemu hasilnya mod 3, maupun itu ditambah ataupun dikurang untuk soal bagaimanapun jika untuk di beberapa K. Tetapi jika misalnya 17 2 mod 4, mau 17 kurang berapapun pasti hasilnya nggak akan ketemu 3-nya. Lalu ke nomor 6 ada inverse modulo. Jika pengertiannya jika A dan M relatif prima dan M lebih besar dari 1, maka kita dapat menemukan interversi dari A modul M. Inversi dari A modul M disebut juga inversi perkalian. Langsung ke contohnya saja. Di sini ditentukan inverse dari 4 mod 9, 17 mod 7, dan 18 mod 10. Sini sudah ada penyelesaiannya. Yang pertama, karena PBB 49 sama dengan 1, maka inverse-nya itu ada karena tadi sama dengan 1. Lalu lanjut persamaan terakhir kita peroleh min 2 ada inverse dari 4 mod 9. Jadi 4 min 1 sama dengan min 2 mod 9. Ketujuh ada Chinese, yang terakhir ada Chinese remainder problem. Untuk Chinese remainder problem mungkin ini agak rumit, saya juga belum terlalu paham atau menyelesaikannya. Mungkin untuk contohnya bisa dibaca, diketahui 3x mod 10 sama dengan 1, maka tentukanlah x. Di sini ada cara yang pertama, lalu kita cari nilai x dan x1 dan x2 nya. Langkah selanjutnya aplikasikan ke Chinese remainder algoritma seperti di gambar yang saya terakan. Lalu kita cari lagi Y1 dan Y2 nya, maka ketemu hasilnya di bawah ini. Untuk teori bilangan bulat di matematika diskrit, mungkin untuk anak IT, SI, atau pokoknya Fakultas Sains dan Teknologi tidak asing dengan modul-modul ini, karena di pelajaran algoritma juga disindir-sindir sedikit modul-modul walaupun tidak secara rinci seperti di matematika diskrit. Di sini saya harapkan teman-teman semua yang membaca, mendengarkan, ataupun langsung mengerjakan seperti contoh yang saya berikan, semoga memahami cara saya menyampaikan kepada kalian semua. Mungkin itu saja untuk penjelasan dari teori bilangan bulat di matematika diskrit. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi.